Hai teman-teman, ketemu lagi dengan channel Ngerti Sejarah. Hari ini kita akan membahas bagaimana perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Kalau kemarin kita membahas mengenai bagaimana perlawanan tentang VOC, Portugis dan Spanyol. Nah, kalian bisa lihat videonya di sini ya, di sini ya. Kalian bisa lihat videonya di sini. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Ya, mari kita simak. Let's go. Nah, ini adalah perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama adalah Perang Tondano. Tondano ini di Minahasa ya, di Sulawesi bagian utara. Nah, latar belakangnya seperti apa? Di sini dijelaskan bahwa rakyat menentang kebijakan Belanda yang merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Ya, namanya juga ya. Mungkin orang-orang Minahasa ini terkenal keras gitu ya, kuat, sehingga memang direkrut untuk menjadi seorang serdadu atau prajurit gitu ya. Nah, strategi yang dijalankan apa? Nah, Belanda membendung sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa, sehingga dengan harapan terjadi apa? Pelambatan, dihadang, gitu pergerakan rakyat Minahasa menjadi terhambat. Namun pada akhirnya ya seperti itu, malah akhirnya bunuh diri. Malah akhirnya senjata makan tuan, seperti apa nanti dijelaskan. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Nah, tadi saya bilang ya, yaitu karena air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda, yaitulah senjata makan tuan ya. Nah, di beberapa literatur justru ada lagi yang namanya Perang Tondano kedua. Nah, setelah kalah, setelah ini menang, maka VOC datang lagi ya, untuk menguasai Minahasa. Nah, seperti apa di Perang Tondano 2 nanti kalian cari ya mengenai Perang Tondano kedua. Oke, kita lanjut, yaitu perlawanan Pattimura. Kita tahu ya, perlawanan Pattimura itu adalah sosok pahlawan yang dulu ya, kemarin itu ada di Uang Seribu gitu ya. Nah, itulah sosok Pattimura. Kenapa dia melawan? Mari kita lihat. Nah, dia melawan karena memang VOC Belanda melakukan monopoli perdagangan rempah dan juga dilaksanakan yang namanya penyerahan wajib. Jadi si rakyat dari Maluku itu diharuskan menyerahkan hasil panennya, entah itu panen pertanian ataupun hasil tangkapan ikan dan lainnya kepada Belanda. Selain itu, ada juga orang-orang yang Maluku direkrut untuk bekerja kepada Belanda dan tidak digaji secara layak. Bahkan ada yang tidak digaji sama sekali, sehingga itu membuat yang namanya kesengsaraan rakyat. Yang ketiga adalah memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu adalah pelayan patroli ya, kemarin kita pernah bahas. Jadi tenaga kerja rodi adalah kerja paksa untuk membuat jalan, dan itu tidak digaji. Makanya itu menjadi salah satu alasan juga kenapa Pattimura melawan. Jalannya perlawanan yang pertama adalah pada 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Dorset. Pada Oktober 1817, Belanda mengarahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Karena memang susahnya menangkap Pattimura, kemudian Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura, dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Nah, meskipun sudah diiming-imingi, tetap tidak mau ya rakyat Maluku untuk menangkap Pattimura. Namun pada November 1817 akhirnya Belanda dapat menangkap Pattimura, Antoni Ribok, Thomas Patiwael, dan Raja Tio. Pada 16 Desember 1817 Pattimura dihukum mati di tiang gantungan. Karena memang ya begitulah ya, akhirnya mau tidak mau karena memang rakyat menderita, dan akhirnya mereka dapat ditangkap. Nah, itu perlawanan Pattimura. Selanjutnya adalah Perang Padri. Di sana ada dua kubu ya, ada kaum adat, ada kaum Padri. Kaum adat itu yang membudayakan budaya adatnya, sedangkan kaum Padri adalah sosok
yang memang sangat taat terhadap Islam agamanya. Nah, dalam konflik ini Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum padri. Belanda ingin menancapkan hegemoni di wilayah Sumatera Barat. Jalannya perang itu dibagi tiga. Yang pertama fase 1, yang ada fase 2 dan fase 3. Fase 1, kemenangan berada di pihak kaum padri yang mampu mengalahkan Belanda. Karena saking kewalahannya, maka Belanda akhirnya meminta perdamaian atau gencatan senjata. Nah, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum padri pada fase ini. Kenapa? Karena di seberang pulau lainnya, di Pulau Jawa, Belanda sedang menghadapi perlawanan dari Diponegoro. Yang mana dari perang melawan Diponegoro ini yang kemudian Belanda sangat kewalahan. Jadi dia ingin menyatukan konsentrasi, fokus terhadap perang Diponegoro, sehingga nanti setelah Diponegoro berhasil ditangkap, lalu kemudian dia fokus lagi ke perang Padri. Nah, di fase ketiga Belanda menerapkan benteng Stelsel. Nah, benteng Stelsel ini sama juga diterapkan terhadap Diponegoro dan berhasil menangkap Diponegoro, meskipun sebenarnya Diponegoro ditangkap karena memang diajak untuk berunding dan akhirnya ditangkap. Sama seperti halnya di kerajaan-kerajaan lainnya, Belanda ini seringkali menangkap para tokoh pahlawan dengan alasan diajak berunding, padahal ingin ditangkap. Nah, pada 28 Oktober 1837 Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Mengapa pada masa 2 Belanda menawarkan perundingan? Nah, karena Belanda harus menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro. Itu yang saya jelaskan tadi. Lanjut, yaitu perang Diponegoro. Nah, ini ya, perang yang cukup besar karena memang terjadi di Jawa Tengah, dan dia melaksanakan yang namanya strategi gerilya ya. Nanti kita lihat sama-sama. Jadi latar belakang perangnya itu kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat eksploitasi Belanda. Itu umumnya ya, memang yang terjadi rakyat menderita. Namun khususnya yang menjadi penyebab khusus adalah patok tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegarejo tanpa izin dicabut dan malah ingin dijadikan jalan oleh Belanda, sehingga yang namanya ya makam leluhur Pangeran Diponegoro, yang namanya makam leluhur itu sangat sakral bagi masyarakat Jawa, sehingga apalagi seorang Diponegoro yang bergelar pangeran ya, nah, itu tidak boleh diganggu-gugat, sehingga ketika itu diganggu-gugat maka akhirnya Pangeran Diponegoro melawan. Jalannya perang, pasukan Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya yang dilaksanakan bersembunyi di hutan-hutan dan menyerang kantong-kantong perlawanan, kantong-kantong pusat yang dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama, karena memang sudah sangat jenuh, sudah sangat benci dengan Belanda, akhirnya didukung juga oleh rakyat dan para ulama. Akhir perangnya ya tadi diterapkannya strategi benteng Stelsel, akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh ke tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Ya tadi saya bilang dia diajak berunding. Pada awalnya ya diajak berunding gitu harusnya. Cuman ternyata diajak berunding untuk ditangkap dan akhirnya Diponegoro ditangkap. Nah, selanjutnya adalah perang Puputan. Nah, perang Puputan ini terjadi di Bali. Permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang. Hak tawan karang ini adalah jadi kerajaan Bali itu menyita kapal-kapal yang istilahnya berlabuh yang terdampar di Bali. Jadi dia ingin menghapus hak tawan karang. Yang kedua adalah agar kerajaan-kerajaan di Bali mengakui kekuasaan Belanda. Yang ketiga, memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang. Nah, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang Puputan. Apa yang dimaksud perang Puputan? Yaitu perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Belanda mengarahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga.
Selanjutnya Perang Banjar. Nah, Pangeran Antasari adalah salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Seperti apa kronologinya? Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Pasukan Banjar mengobarkan semangat perang fisabilillah. Artinya apa? Yaitu semangat perang di jalan Allah gitu, untuk membela tanahnya, untuk membela agamanya. Maka yang namanya perang berdasarkan keyakinan itu akan lebih dahsyat dibanding dengan perang berdasarkan kepentingan. Sehingga dikobarkanlah yang namanya semangat perang fisabilillah. Nah, namun pada akhirnya Perang Banjar ini dimenangkan oleh Belanda dan Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada 1860. Mahkamah Rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar karena ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Nah, itu yang terjadi di Perang Banjar. Selanjutnya kedua terakhir adalah Perang Aceh. Nah, ini adalah perang terlama ya yang berlangsung sampai 1904 ya. Seperti itu. Nah, latar belakang Belanda membatalkan Traktat London. Belanda berambisi menguasai Aceh. Jalannya perlawanan, ada tiga fase juga. Pasukan yang pertama, fase 1 adalah pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Kohler 1873 sampai 1884. Fase kedua, Belanda mengutus Snoko Gronje, seorang orientalis ya, seorang orang yang mempelajari tentang Islam. Jadi dia mempelajari tentang Islam dan memang diutus ke Aceh untuk mengetahui, menyelidiki bagaimana karakter masyarakat Aceh. Itulah adalah Snoko Gronje. Nah, pada fase ketiga, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Siapa tokoh-tokohnya ya? Ada banyak ya, ada Teuku Cikditiro, Teuku Umar, Cut Nyadin menjadi tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Aceh. Nanti lebih jelasnya kalian bisa dilihat di buku pelajaran sejarah Indonesia. Dan yang terakhir adalah Perang Batak. Nah, ini adalah Sisinga Mangaraja ke-12. Latar belakangnya adalah Belanda berniat menguasai Tapanuli. Kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli akibat kedatangan Belanda. Jalannya perang. Sisingamaraja 12 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Belanda mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli seperti halnya yang dilakukan dengan Beteng Stelsel pada 17 Juni 1107. Sisingamangaraja 12 wafat dalam pertempuran. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme, entah itu kolonialisme Portugis, VOC, Spanyol, atau Belanda. Nah, dengan mempelajari materi ini, kalian bisa lebih paham kenapa kita melawan, bagaimana kita melawan, lalu kenapa kita gagal. Oke teman-teman, nah jangan lupa pula ya untuk subscribe ya, subscribe channel ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka, berikan juga komentar jika ada pertanyaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.